Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik penting dalam statistika matematika, yaitu covariance dan variance dua perubahan acak, baik untuk kasus diskrit maupun kontinu. Nah, pertama-tama kita mulai dengan memperkenalkan tim presentasi kami, yaitu saya sendiri, Akila Della Fauzia. Saya Maulida Zaskia Viva. Saya Enamada Maulani. Oke, selanjutnya, eh, Selanjutnya, kita akan mulai pada materi pubacak. Definisi pubacak adalah fungsi yang memetakan setiap hasil dari suatu percobaan acak ke suatu nilai numerik. Jadi, dari ruang sampel atau hasil percobaan acak, setiap kejadian diberi nilai angka. Contohnya, pada melempar satu koin, hasilnya bisa gambar ataupun angka, tapi pubacaknya misalnya X sama dengan 1 jika keluar gambar dan X sama dengan 0 jika keluar angka. Nah, jenis perubahan acak itu ada dua. Yang pertama, diskrit dan kontinu. Yang diskrit itu nilainya terpisah. Contohnya jumlah mata dadu, banyaknya keberhasilan. Nah, yang kontinu itu nilainya dalam rentang tertentu, contohnya tinggi badan, waktu, dan suhu. Nah, selanjutnya ada covariance dan variance dari penjumlahan variabel acak. Covariance antara dua variabel acak X dan Y ditulis sebagai cov X, Y. Didefinisikan sebagai cov XY sama dengan nilai harapan dari hasil kali X dikurangi nilai harapan X dengan Y dikurangi nilai harapan Y. Sama dengan nilai harapan ekspansi hasil kali XY dikurangi Y dikalikan nilai harapan X dikurangi X dikalikan nilai harapan Y, lalu ditambah nilai harapan X dikalikan nilai harapan Y. Nah, nilai harapan diterapkan ke masing-masing suku. Jadi menjadi nilai harapan XY dikurangi nilai harapan Y dikalikan nilai harapan X, dikurangi nilai harapan X dikalikan nilai harapan Y, ditambah nilai harapan Y, ditambah nilai harapan X dikalikan nilai harapan Y. Maka setelah disederhanakan jadinya nilai harapan XY dikurangi nilai harapan X dikalikan nilai harapan Y. Maka Maka catatan jika X dan Y saling bebas, maka berdasar sifat harapan dari perubahan bebas diperoleh covariance XY sama dengan 0. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa jika XY saling bebas, maka covariance XY sama dengan 0. Sekarang mari kita pertimbangkan kasus khusus di mana X dan Y adalah variabel indikator untuk peristiwa A dan B terjadi, untuk apakah peristiwa A dan B terjadi atau tidak. Artinya untuk peristiwa A dan B didefinisikan X sama dengan 1 jika A-nya terjadi dan X sama dengan 0 selain itu. Lalu Y sama dengan 1 jika B terjadi dan Y sama dengan 0 selain itu. Maka covariance X Y sama dengan nilai harapan X dikali Y dikurang nilai harapan X dikali nilai harapan Y. Dan karena X-Y akan bernilai 1 atau 0, tergantung pada apakah X dan Y keduanya bernilai 1. Maka kita lihat bahwa covariance antara X dan Y sama dengan peluang X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Terjadi bersamaan dikurangi hasil kali peluang X sama dengan 1 dengan peluang Y sama dengan 1. Nah, dari sini kita lihat bahwa
Covariance XY lebih besar dari nol jika dan hanya jika peluang X sama dengan satu dan Y sama dengan satu bersama-sama lebih besar daripada hasil kali peluang X sama dengan satu dan peluang Y sama dengan satu. Nah, ini ekuivalen dengan peluang X sama dengan satu dan Y sama dengan satu dibagi peluang X sama dengan satu lebih besar dari peluang Y sama dengan satu. Dan juga ekuivalen dengan peluang Y sama dengan satu dengan syarat X sama dengan satu lebih besar dari peluang Y sama dengan satu. Artinya, covariance dari X dan Y bernilai positif jika hasil X sama dengan satu membuat Y sama dengan satu. Secara umum dapat ditunjukkan bahwa nilai positif dari kovarian XY menunjukkan bahwa Y cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya X, sedangkan nilai negatif menunjukkan bahwa Y cenderung cenderung menurun seiring meningkatnya X. Sedangkan nilai negatif menunjukkan bahwa Y cenderung menurun. Oke, selanjutnya sifat-sifat covariance yang pertama untuk sembarang variabel acak X, Y, dan Z dan konstanta C. Yang pertama itu ada covariance X, X sama dengan variance X. Yang kedua ada covarian X, Y sama dengan covarian Y, X. Yang ketiga ada covarian konstanta X, Y sama dengan konstanta dikali covariance X, Y. Yang keempat ada covariance X, Y plus Z sama dengan covariance XY ditambah covariance X, Z. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Kia. Oke, terima kasih Akila. Selanjutnya kita akan membahas tentang varians dari penjumlahan peubah acak. Yang dimana di sini ada rumus umum dari covariance penjumlahan, yaitu covariance dari sigma untuk indeks I dari 1 sampai N atas atas XI dengan sigma untuk indeks J dari 1 sampai M atas YJ yang dimana sama dengan sigma untuk I dari 1 sampai N, sigma untuk J dari 1 sampai M, di mana covariance antara XI dan YJ, yang dimana artinya kita menjumlahkan semua covariance dari tiap pasangan XI dan YJ untuk semua kombinasi I dan J. Dan selanjutnya itu ada variance dari jumlah peubah acak, yang dimana variance dari sigma untuk indeks I dari 1 sampai N atas XI sama dengan covariance dari sigma I 1 sampai N atas XI dengan dirinya sendiri. Ini berarti variance dari jumlah peubah acak sama dengan covariance jumlah tersebut dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, oke. Selanjutnya di sini ada definisi 2.1 yang dimana jika X1, X2, jika X1, X2 sampai Xn adalah peubah independen dan identik berdistribusi, maka sampel mean atau sampel eh, rata-rata sampel MU varian sigma yang dimana maka sampel mean atau rata-rata sampel X didefinisikan sebagai nilai sigma kuadrat yang dimana didefinisikan dengan X sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai N yang dimana dikalikan dengan XI. Selanjutnya, Selanjutnya di sini ada proposisi 2.4 yang dimana dimisalkan X1,
X2 sampai Xn adalah peubah acak yang independen dan identik berdistribusi dengan nilai harapan min, mu, dan varians sigma kuadrat, maka berlaku yang pertama itu ada nilai harapan dari rata-rata sampel itu sama dengan satu dibagi N. Terus yang kedua itu ada variance. Yang kedua itu ada variance dari rata-rata sampel sampai dengan sigma kuadrat dibagi N. Dan yang ketiga itu ada covariance antara rata-rata sampel dengan selisih antara satu data dan rata-rata sampel itu nol. Untuk setiap indeks satu sama dengan indeks I sama dengan satu sampai dengan N. Selanjutnya di sini ada pembuktian dari bagian A dan B yang dapat dibuka sebagai yaitu nilai harapan dari rata-rata sampel itu sama dengan dibagi N dikalikan jumlah nilai harapan masing-masing data dari I sama dengan satu sampai N. Karena semua data identik sama hasilnya dengan MU. Terus di sini ada yang B-nya juga, yaitu varians dari rata-rata sampai itu sampel itu sampai dengan satu per N kuadrat dikali varians dari jumlah semua data dari I sama dengan satu U sampai N. Selanjutnya, di sini ada pembuktian bagian C yang dimana covariance antara rata-rata sampel dan X dikurang rata-rata sampel sama dengan covariance antara rata-rata dengan XI dikurang covariance antara rata-rata dengan rata-rata. Yang dimana covariance pertama dihitung sebagai satu per N dikali covariance XI ditambah jumlah semua data ditambah jumlah semua data selain XI. Terus dikurang terus ditambah jumlah semua data selain XI terhadap XI dikurang varians dengan rata-rata. Yaitu sama dengan 1 per N dikali covariance XI dengan dirinya sendiri, yaitu ditambah 1 per N dikali dengan covariance dikali dengan covariance antara jumlah data lain dengan XI. Lalu dikurang variance rata-rata. Karena data independen covariance antara XI dan data lain adalah 0, maka covarian XI dengan dirinya sendiri adalah varian XI yaitu sigma kuadrat. Maka ditemukan hasil akhirnya adalah 1 per N dikali sigma kuadrat dikurang 1 per N dikali dengan sigma kuadrat sama dengan 0. Maka terbukti yaitu hasilnya adalah 0. Selanjutnya boleh dibacakan oleh Eno Amanda. Baik, di sini ada contoh 2.34 yang dimana varian peubah acak binomial. Hitung varian dari peubah acak binomial X dengan parameter N dan P, yang artinya X adalah jumlah dari N percobaan yang masing-masing sukses dengan probabilitas P, gagal dengan probabilitas 1 min P. Yaitu ada penyelesaiannya, karena peubah acak semacam itu mempresentasikan jumlah keberhasilan dalam N, percobaan independen, di mana setiap percobaan memiliki probabilitas keberhasilan yang sama sebesar P. Maka kita dapat menuliskan X sama dengan X1 ditambah titik-titik sampai Xn, di mana X1, Xi adalah peubah acak Bernoulli yang independen, sehingga Xi sama dengan 1 jika percobaan ke I berhasil, dan Xi sama dengan 0 yaitu gagal atau lainnya. Maka dari persamaan 2.16 diperoleh varian X sama dengan varian X1 ditambah sampai varian Xn. Varian X sama dengan N dikali varian Xi. Nah, hitung varian perubahan Bernoulli Xi.
yang dimana varian XI sama dengan jumlah harapan XI kuadrat dikurang jumlah harapan XI kuadrat. Karena XI hanya 0 atau 1, maka XI kuadrat sama dengan XI. Jadi X jumlah harapan XI kuadrat yaitu diganti dengan jumlah harapan XI. Dikurang jumlah harapan XI kuadrat, maka eh, jumlah harapan XI kuadrat. Yang dimana jumlah harapan XI itu sama dengan P, dan dikurang jumlah harapan XI kuadrat itu maka P kuadrat. Jadi P dikurang P kuadrat. Kemudian varian XI sama dengan P dalam kurung 1 dikurang P. Maka varian X-nya yaitu N varian XI varian X sama dengan N dikali varian XI-nya itu tadi P dikali 1 min P. Jadi varian X sama dengan N dikali P 1 min P. Maka hasilnya yaitu varian X sama dengan NP dikali 1 min P. Kemudian ada contoh 2.36, yaitu jumlah dua perubahan acak uniform yang independen. Diketahui X dan Y adalah variabel acak independen. Masing-masing berdistribusi seragam di interval 0 dan 0,1. Mau dicari distribusi tepatnya fungsi kerapatan peluang atau PDF dari X plus Y. Penyelesaiannya karena fx X dan FYY masing-masing 1 di interval 0,1 dan 0 di luar itu, maka FA sama dengan GA sama dengan 1 jika 0 lebih kecil A lebih kecil 1. Terus FA sama dengan GA sama dengan 0 jika lainnya. Gunakan persamaan konvolusi yaitu FCA sama dengan integral dari min tahingga sampai tahingga fx AA dikurang Y FY Y DY. Tapi karena F dan G hanya non-zero di 0,1, integral cukup dari 0 sampai 1. Nah, untuk A lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, fx plus YA sama dengan integral dari 0 sampai A. 1 dy sama dengan A. Untuk A lebih besar dari 1 dan lebih kecil sama dengan 2, fx plus y A sama dengan integral dari A min 1 sampai 1 dikali 1 dy sama dengan 2 min A. Sehingga hasil akhirnya fx plus y A sama dengan A jika A lebih besar dari 0, lebih kecil sama dengan 1. Fx plus YA sama dengan 2 min A jika A lebih besar 1, lebih kecil sama dengan 2. Fx plus YA sama dengan 0 jika lainnya. Ini bentuk khas dari distribusi triangular. Dan ini ada referensi dari buku yang kita temui. Udah selesai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Akila. Oke, sekian materi yang kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.